tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, baik. eh, ini sudah direkam ya, Muharami. Kemudian ini hostnya, tolong diperhatikan eh, apa namanya eh, ya di pembicara seperti ini ya. Baik, ada dia yang Allah banggakan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah bisa berjumpa kembali dalam azam kita, yakni kajian hadis Sahih Bukhari ya, yang sudah sekitar lebih dari 4 tahun sebenarnya. Ini ke Kaila dan teman-teman ya, selamat bergabung. Begitu kita punya kajian hadis lebih dari 4 tahun sebenarnya ya. Dulu kita luring, maksudnya dia luring offline itu maksudnya di masjid, tetapi karena ada COVID maka sampai hari ini kajian kita menjadi online. Tetapi insya Allah eh, pada semester baru nanti kita akan kembali mencoba untuk eh, luring kembali kajian kita di masjid, namun tetap bersifat hibrid. Hibrid itu apa namanya, campur ya. Jadi bagi mereka bisa menyaksikan atau bisa mengikuti kajian ini secara offline, juga bagi mereka yang terkendala untuk hadir secara fisik juga bisa mengikuti secara online begitu. Baik, jamaah sekalian, eh, apa namanya? Mungkin ini Bapak Ibu belum ngumpul ya, kepada Bapak Ibu dosen, kemudian juga sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, dan tentu saja mahasiswa, mahasiswi yang Bapak cintai, ya, dan kemudian juga nanti di YouTube ada juga pelajar yang suka ikut gitu ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita patut sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melangsungkan kajian kita yang insya Allah kita memohon kepada Allah untuk tidak ada kendala lagi. Ya, dilancarkan Subhanahu wa taala. Ada deh yang Allah banggakan, eh, pada bahasan yang lalu ya, kita membahas tentang apa namanya, tentang keutamaan sholat di awal waktu ya. Jadi minggu yang lalu itu kita membahas tentang keutamaan sholat di awal waktu. Hanya sebelumnya, sebagaimana yang sering kita sampaikan ya, eh, nasihatnya adalah pada kesempatan ini, nasihatnya adalah kita ambil dari Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, ya, bertakwalah kalian kepada Allah. Begitu. Waqulu, dan ucapkanlah oleh kalian kaulan sadida, ucapan yang benar. Nah, begitu.
yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memberikan keberesan, kemaslahatan akan amal-amal kalian. Kemudian wa yaghfir lakum, tambah dengan ampunan dari Allah, ya, wa yaghfir lakum dzunubakum, atas dosa siapa yang taat kepada Allah wa rasulahu, dan kepada rasulnya, faqad faza fawzan azima, sungguh dia akan dapatkan keuntungan yang besar. Nah, begitu. Jemaah yang Allah muliakan, ini Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Di sini Allah menekankan kita ini harus bertakwa kepada Allah. Jadi dua hal yang ditekankan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar, sadida. Kalau salah baca jangan syadida tapi sadida, sinnya tipis gitu ya. Kalau syadida sin tebal itu artinya keras atau banget gitu ya. Tetapi ini sadida yang benar, ya. Nah, kalau kita bertakwa kepada Allah, kemudian kita mengucapkan perkataan yang benar, dua hal tadi, maka akibatnya Allah akan yuslih lakum a'malakum. Allah akan memberikan kemaslahatan akan amal-amal kita. Di semua amal kita ini maslahat, begitu. Ditambah dengan akibat yang kedua, Allah yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampuni dosa-dosa kita, ya. Nah, itu dua hal yang kita dapatkan, ya. Kalau kita ini bertakwa kepada Allah dan kita ini mengucapkan ucapan yang benar. Sehingga akhir ayat ini ditekankan wa may yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka faqad faza fawzan azima. Nah, dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Nah, jemaah yang Allah muliakan, itulah pesan dari Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71, di mana Allah menekankan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah dan mengucapkan ucapan yang benar, begitu. Niscaya semua amal kita ini akan diberikan kemaslahatan oleh Allah. Dosa-dosa kita akan diampuni. Pendek kata, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia mendapatkan keberuntungan yang besar. Nah, demikian jamaah yang Allah muliakan nasihatnya, ya. Jadi kepada mereka yang baru bergabung, ya, selamat bergabung, ini terutama dari kalangan adik-adiknya, ya, Muharrami dan teman-teman ini, ya. Ada adik-adiknya yang baru bergabung, ya. Nah, jadi tiap Kamis sore ini kita akan mengadakan kajian hadis yang dalam hal ini kita mengkaji kitab Sahih Bukhari, gitu ya. Jemaah yang Allah muliakan, adapun bahasan kita tempo yang lalu itu mengulang tentang keutamaan sholat di awal waktu, begitu. Nah, apa yang disampaikan pada saat itu, bahwa keutamaan sholat di awal waktu adalah merupakan amaliyah yang Allah cintai. Jadi, ayul a'mal, maka dikatakan adalah sholat di awal waktu, sholatu ala waktiha. Nah, begitu. Di samping ada beberapa yang lain, yaitu birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, dan jihad fisabilillah, begitu ya. Nah, terkait dengan terkait
dengan sholat di awal waktu, jamaah sekalian, itu maksudnya adalah bukan sholat di awalnya, tetapi sholat di awal waktu itu adalah sholat dalam rentang waktunya, dalam rentang waktunya itu ya. Jadi pengertian keutamaan sholat jadi di awal waktu itu maksudnya di di dalam rentang waktu, dalam rentang waktu, misal kalau antara subuh dengan bukan sholat duhur, duhur sholat asar, ya, sholat asar itu, di sholat asar itu rentangnya antara sholat apa itu sholat eh, duhur, eh, sholat apa sholat duhur itu rentangnya di antara sholat duhur sampai asar dalam rentang itu. Ya, karena setiap kita kan tidak bisa apa secara mutlak-mutlakan untuk bisa sholat ke masjid, terlebih untuk putri ya atau ibu-ibu gitu ya. Nah, dan lain sebagainya, setiap kita ini pasti ada halangan-halangan itu dan ini. Karena itu yang dimaksud dengan keutamaan sholat di awal waktu itu adalah sholat di dalam rentangnya. Nah, begitu. Jamaah yang Allah muliakan, itulah bahasan kita kemarin, ya, bahwa uh, uh, ya, amal yang paling dicintai Allah itu yang pertama sholat di awal waktu, itu sholat dalam rentangnya. Kemudian ditanyakan lagi apa lagi? Birrul walidain. Birrul walidain itu artinya berbakti kepada orang tua. Nah, gitu ya. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam konsep bakti kepada orang tua itu, ya mas kalian, adalah ada berbakti, ada taat. Nah, jadi apa bedanya berbakti dan taat? Bakti kepada orang tua dan taat kepada orang tua, oh berbeda sekali, ya mas kalian. Ya, kalau berbakti kepada orang tua itu tidak terbatas. Kalau taat kepada orang tua terbatas, gitu. Nah, apa itu bakti? Kenapa? Apa yang dimaksud dengan bakti kepada orang tua itu terbatas? Bakti kepada orang tua itu tidak terbatas. Itu karena sekalipun orang tua si Anu itu kafir atau murtad, ya, maka kemurtadan orang tuanya, kekafiran orang tuanya itu tidak menggugurkan kewajiban dia berbakti. Begitu. Itu disebut dengan bakti, ya. Nah, dia tidak terbatas. Tetapi kalau taat kepada orang tua, maka terbatas. Itu sepanjang orang tua itu berada di jalan Allah dan Rasulnya. Begitu. Kalau orang tua itu berada di jalan Allah dan Rasulnya, maka kita wajib taat kepadanya. Nah, begitu. Tetapi kalau orang tua itu melenceng dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka kita tidak wajib untuk taat kepadanya. Itu yang dimaksud dengan bahwa taat kepada orang tua itu terbatas, tetapi berbakti itu tidak terbatas. Nah, yang terakhir, amal yang paling cintai oleh Allah itu adalah al jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jamaah sekalian bahasan kita pada minggu yang lalu. Baik, sekarang kita masuk ke bahasan berikutnya, yaitu bab tentang babut tadyi'is sholat an waktiha. Nah, ini bab menyia-nyiakan sholat dari waktunya. Jamaah yang Allah muliakan, seperti biasa, eh,
saya memberikan apa biasanya mengutip ayat ya. Jadi auzubillahi minasyaitonir ya ayyuhalladzina amanut taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu tadi ayatnya lupa saya sampaikan ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanut taqullaha, bertakwalah kepada Allah, wala tamutu wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kita ini mati kecuali dalam keadaan keislaman. Nah, kalimat takwa tadi diperjelas lebih jauh dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 tadi yang sudah dibacakan. Jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita sampai kepada bahasan tentang bab tadji sholah an waktiha. Nah, begitu ya. Artinya menyia-nyiakan sholat pada waktunya. Nah, begitu. Menyia-nyiakan sholat pada waktu. Baik, sebentar dulu. Ini ada sedikit gangguan. Share-nya ya, share-nya. Ya, baik. Jamaah yang Allah muliakan, Bapak Ibu, kemudian sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, ya. Kemudian adik-adik yang Bapak cintai, terlebih nih ada mahasiswa baru, selamat bergabung. Ya. Nah, yang dibutuhkan dalam kajian ini adalah kitab Sahih Bukhari-nya, begitu, kitab Sahih Bukhari-nya. Namun kalau kitabnya mungkin kita terbatas untuk mendapatkannya karena beli mungkin relatif mahal ya, dan mungkin di sekitar UPI ini tidak banyak atau bahkan tidak ada toko yang menjual kitab Sahih Bukhari yang asli kecuali yang terjemahan begitu. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian bisa mendownload kitab Sahih Bukhari ini di internet ya. Tinggal ditulis saja Sahih Bukhari PDF begitu, nanti akan muncul. Itu akan muncul. Namun demikian bagi mereka yang juga masih terbatas untuk mendownload di internet, maka bahasan kita akan diarahkan pada soft file materi ya yang terlihat di layar masing-masing. Nah ini, insya Allah bagi jamaah yang membutuhkan materi, tinggal kontak ke narah hubung ya untuk mendapatkan materinya. Ya. Baik jamaah yang Allah muliakan, kita masuk kepada hadisnya. Nah ya, nah jadi hadisnya tentang tadji'us sholat an waktiha, menyia-nyiakan sholat dari waktunya. Ya, jamaah yang Allah muliakan, kita masuk ke hadisnya. Ini ada haddatsana ya, ada haddatsana. Nah, telah menceritakan kepada kamu siapa? Musa bin Ismail. Musa bin Ismail. Nah, begitu. Jadi bagi mereka yang baru bergabung, bedanya ya, bedanya kajian hadis dengan kajian Al-Qur'an berbeda. Kalau kita mengaji Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an begitu maksudnya, itu kita tidak dihadapkan pada rawi dan sanad. Kalau Al-Qur'an ya, langsung ke teksnya. Misal kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, maka kita langsung dihadapkan ke mat ke teksnya. Misal
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya alif lam mim, maka alif lam mim dari kalau kitabu dan selanjutnya gitu. Langsung ke teksnya. Tetapi kalau kita mempelajari hadis, jamaah sekalian, maka sebelum masuk ke teks hadis, maka kita dihadapkan dulu kepada sanadnya atau rawinya, begitu. Kenapa demikian? Ya, kenapa di Al-Quran tidak ada rawi dan sanad? Nah, karena Al-Quran itu dituliskan semenjak awal. Jadi semenjak ketika Al-Quran turun, itu Rasulullah langsung menuliskannya di media-media yang bisa dipakai menulis. Ya. Nah, kemudian oleh para sahabat, apa yang tertulis dari ayat-ayat Al-Quran di media-media saat itu yang bisa dipakai menulis, seperti batu, kulit binatang dan sebagainya, itu disalin ke dalam lembaran-lembaran yang sampai hari ini lembaran-lembaran itu masih ada, ya, menjadi rujukan Al-Quran yang dicetak berikutnya, gitu. Sehingga keotentikan Al-Quran itu bisa ditimbang atau bisa dilihat dari sesuai tidaknya dengan naskah aslinya, gitu. Nah, berbeda dengan hadis, ya mas kalian, ya, kalau hadis tidak dituliskan. Jadi ketika Rasulullah itu menyampaikan hadis, maka Rasul melarang untuk menuliskan hadis. Maksudnya supaya tidak bercampur baur dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran dituliskan, hadis itu diriwayatkan, dihafalkan dari penghafal yang satu ke penghafal yang lain, begitu. Nah, oleh karena itu, para penghafal itu yang meriwayatkan hadis tadi, itulah yang kemudian pada akhirnya disebut sebagai rawi atau sanad. Nah, begitu. Jadi oleh karena itu otentisitas hadis itu amat amat bertumpu kepada sejauh mana para penghafal, para periwayatnya bisa memelihara keotentikan hadis itu sendiri. Nah, oleh karena itu menjadi paham kita kalau kemudian kita mempelajari hadis ini, langsung kita berkaitan dengan seperti ini kalimatnya. Haddatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, kami ini siapa? Kami di sini adalah Imam Bukhari. Begitu ya, Imam Bukhari. Nah, kata Imam Bukhari, haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Yakni guru beliau. Guru beliau. Guru beliau itu siapa? Namanya Musa bin Ismail. Musa bin Ismail. Begitu. Kemudian Qala berkata itu Musa bin Ismail. Dalam rangka apa Musa bin Ismail berkata? Dalam rangka mempertanggungjawabkan keotentikan hadis yang diriwayatkan kepada Imam Bukhari. Sehingga kata beliau, kata Musa bin Ismail tadi, haddatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, kami di sini berbeda dengan kami yang pertama. Kalau kami yang di sini adalah maksudnya Imam Bukhari, tetapi kalau kami di sini maksudnya adalah Musa bin Ismail. Nah, menceritakan kepada kami maksudnya kepada Musa bin Ismail siapa? Yaitu Mahdi. Nah, gurunya itu Mahdi. Kemudian Mahdi mendapatkan hadis ini Goilan dari Goilan, dan Goilan mendapatkan hadis ini dari sahabat Anas. Di mana qala Anas berkata, ya, Anas berkata, ini kata sahabat Anas, ya. Nah, ma'arofu aku tidak mengetahui syai'an sesuatu pun mimma dari apa saja karena yang ada
ala ahdi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu ya. Kata sahabat Anas, aku tidak mengetahui, aku tidak mengetahui sesuatu pun dari amalan-amalan yang pernah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian eh, Khailah disampaikan kepada Anas tadi. Ada sahabat yang menukasnya. As-sholatu itu tentang sholat. Apa yang terjadi dengan sholat pada zaman Nabi itu? Qala kata Anas. Nah, alaisa bukankah doyatum kalian itu sudah melakukan, telah melaksanakan ma doyatum apa saja yang kalian lakukan pihak pada sholat. Maksudnya bahwa bukankah kalian pernah menyia-nyiakan waktu sholat? Nah, begitu maksudnya ya. Alaisa doyatum. Bukankah kalian saat itu pada zaman Nabi pernah menyia-nyiakan apa yang kalian sia-siakan dalam waktu sholat? Begitu. Nah, itu jamaah sekalian hadisnya ya yang akan kita bahas. Eh, Jamaah sekalian, apa namanya, kepada Bapak dan Ibu sekalian, ini kita sapa-sapa dulu ya, jamaah sekalian, kepada Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih bisa bergabung bersama kita, alhamdulillah. Kemudian kepada sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, selamat bergabung, terima kasih sudah bergabung. Dan terakhir, terkhusus kepada adik-adik mahasiswa dan mungkin pelajar nanti yang sudah bergabung, mudah-mudahan apa namanya wasilah kita ini semakin di samping bisa mempererat silaturahmi, juga bisa menambah hasanah keberkahan dalam keilmuan kita. Baik, jamaah yang Allah muliakan, eh, terkait dengan terkait dengan apa itu menyia-nyiakan sholat, gitu ya. Terkait dengan apa itu menyia-nyiakan sholat. Nah, kita kutip dari Ibnu Abi Umar ya dalam musnadnya, yang dimaksud dengan menyia-nyiakan sholat ini ya. Jadi yang dimaksud dengan menyia-nyiakan sholat adalah ini kaidahnya di sini. Yang dimaksud dengan menyia-nyiakan sholat adalah ini menyia-nyiakan hal yang wajib dalam sholatnya atau menyia-nyiakan sesuatu yang wajib untuk sholatnya. Nah, ini jamaah sekalian. Ya, mohon maaf, ini sedikit minum dulu ya. Bismillah. Jamaah sekalian, jadi kaidah bahwa apa itu menyia-nyiakan sholat? Yang dimaksud menyia-nyiakan sholat adalah menyia-nyiakan hal yang wajib dalam sholat atau menyia-nyiakan sesuatu yang wajib untuk sholat. Begitu. Kembali lagi. Eh, jadi yang dimaksud menyia-nyiakan sholat itu adalah menyia-nyiakan hal yang wajib dalam sholatnya atau menyia-nyiakan sesuatu yang wajib untuk sholatnya. Nah, begitu. Ya, ada dua hal ya. Menyia-nyiakan hal yang wajib dalam sholatnya, menyia-nyiakan sesuatu yang wajib untuk sholatnya. Dalam sholat atau untuk sholatnya. Kalau dalam sholat, dalam proses sholat, kalau untuk sholat, persiapan sebelum sholat. Nah, kalau itu disia-siakan, maka itu termasuk kepada menyia-nyiakan sholatnya. Nah, apa hukumnya? Sebagaimana dalam tema yang dibagikan,
Bagaimana nih hukumnya menyia-nyiakan sholat tadi? Ya. Nah, pertama terkait dengan kaidah tadi ya, bahwa yang dimaksud menyia-nyiakan sholat itu adalah menyia-nyiakan hal yang wajib dalam atau untuk sholat tadi. Misal yang pertama, termasuk menyia-nyiakan sholat itu adalah bagian yang pertama adalah kewajiban tumak ninah. Nah, ini adalah merupakan kewajiban hal yang wajib dalam sholat. Sehingga kalau kita tidak tumak ninah, maka kita termasuk pada kelompok yang menyia-nyiakan sholat. Begitu. Nah, dalam hal dengan kaitan dengan tumaninah tadi, kita kutipkan ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, ini sayang belum diberikan harkat ya. Kita baca saja. An Abi Hurairah, diterima dari Abu Hurairah. Ini ada terjemahannya di bawah. Ya. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, katanya anan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dakhala, pernah masuk al masjidah, ke sebuah masjid. Ya, jadi Nabi SAW pernah masuk ke suatu masjid, masjid yang dimaksud ya, ke suatu masjid tertentu. Nah, kemudian ketika Nabi sudah berada di masjid, di dalam masjid, fadakhala, masuklah rojulun, seseorang. Ya, masuklah seseorang, fasolla, lantas dia sholat. Gitu ya. Jadi masuklah seseorang ke dalam sholat, ya. Kemudian setelah si sahabat tadi selesai sholatnya, kemudian dia datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fasal lama, ya, dia kemudian mengucapkan salam kepada Nabi. Ya, dia fasal lama, dia mengucapkan salam kepada Nabi. Fakola, dan bagaimana Nabi setelah Nabi menjawab salam beliau, salam si sahabat tadi. Fakola, Nabi berkata, kata Nabi, irji, ya, irji, kembalilah engkau, fasalli, dan bersolatlah. Fa innaka lam tusalli, karena sesungguhnya engkau belum sholat. Gitu. Nah, sahabat tadi, orang tadi kaget, bukankah dia sudah sholat? Tapi ketika dia menemui Nabi, Nabi memerintahkan dia untuk sholat kembali. Nah, kemudian jamaah sekalian, ya, faroja'a, kemudian orang tadi kembali, fasolla, untuk sholat, kama sholat, seperti dia sholat, seperti dia lakukan tadi. Ya. Setelah dia sholat kedua kalinya, tumaja'a, kemudian dia datang kembali kepada Nabi, menghadap Nabi lagi. Fasallama, lantas dia bersalam ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tanggapan Nabi? Fakola, Nabi berkata, bersabda, ini kata Nabi terhadap orang yang sholat kedua kalinya tadi, irji, fasolli, kembalilah engkau, fasolli, dan sholatlah kembali. Fa innaka lam tusolli, karena sesungguhnya engkau belum sholat. Nah, keadaan seperti itu jamaah sekalian, itu dilakukannya salasan, 3 kali. Ya, jadi ya, setelah kata Nabi kembali lagi, maka dia sholat kembali ketiga kali. Tapi hal serupa juga didapatkan lagi, bahwa dia diperintahkan untuk sholat lagi. Di sholat yang pertama dinilai gagal.
Nabi sampai menyatakan engkau harus sholat kembali karena sesungguhnya engkau belum sholat. Jamaah sekalian, faqala, nah kemudian eh, orang tadi berkata, ya, orang tadi bingung dan kemudian berkata, walladzi ba'atsaka bil haq, ya. Kata orang tadi, demi yang mengutusmu wahai ya Rasulullah bil haq dengan benar. La uh la uhsinu, aku tidak bisa berbuat lebih baik lagi. Gairahu, selain yang seperti tadi. Sahabat tadi mengaku tidak bisa lagi, ya. Ya Rasulullah, demi zat yang sudah mengutusmu dengan benar, maka saya tidak bisa melakukan yang terbaik lagi selain hal yang seperti tadi. Nah, kemudian jamaah sekalian, fa'allamani, uh, fa'allimni, kata sahabat tadi, maka ajarkanlah ya Rasul aku, ya. Fa'allam fa'alamni, ajarkanlah kepadaku salat yang benar. Faqala, maka Nabi berkata, ya. Nah, ini kata Nabi, idza kumta, seandainya engkau berdiri untuk kumta ila sholat, berdiri untuk sholat, maka fakabir, maka bertakbirlah. Setelah bertakbir, kemudian summa qara'a, summa, kemudian eh, apa namanya, bacalah apa, summa summa ikra, ya, bacalah apa yang mudah, ya, apa yang mudah. Kemudian summa ikra, summa ikra, ya, bacalah ma tayassara minal Qur'an, ya, bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an, ya. Kemudian summa sumarka, kemudian rukulah hatta tatma sampai engkau tumaninah, ya, rokian dalam rukunya. Sumarfa, kemudian apa, eh, bangkit dari ruku, ya, hatta tak tak tadila, sampai iktidal, ya, kok iman berdiri, ya. Tumasjud, kemudian sujudlah hatta tatma inna, sampai tatma tumaninah, ya, sajidan, sujudnya. Sumarfa, kemudian bangkitlah hatta tatma inna, sampai tumaninah, jalisan duduknya. Waf'al dzalika, ya, dan kerjakanlah semua itu fi sholatika, kun, lihat dalam sholatmu seluruhnya. Nah, ini ada terjemahnya, ya, jamaah sekalian. Jadi orang tadi namanya adalah si sahabat tadi namanya adalah Khalad bin Rafi, ya. Khalad bin Rafi. Jadi Khalad bin Rafi itu jamaah sekalian lah sahabat yang masuk ke masjid, ya. Kemudian dia itu sholat, tetapi di apa, di dinilai oleh Rasulullah sholatnya gagal, sehingga sampai 3 kali Khalad bin Rafi ini sholat tetapi gagal terus. Kemudian dia menyerah kalah, ya, dan meminta diajarkan sholat yang baik. Nah, intinya dari ajaran Nabi itu tatmainnah tadi, yaitu ketumaninaan. Nah, begitu. Nah, jadi dengan demikian kita kembali kepada tadi, ya. Jadi yang dimaksud menyia-nyiakan hal yang menyia-nyiakan dalam sholat itu adalah menyia-nyiakan hal yang wajib dalam sholatnya atau menyia-nyiakan sesuatu yang wajib untuk sholatnya. Dalam sholat atau untuk sholatnya, ya.
kalau sesuatu yang wajib dalam sholat itu kita sia-siakan, maka itu artinya kita menyia-nyiakan sholat. Atau persiapan-persiapan untuk sholat tadi kita sia-siakan, maka itu termasuk menyia-nyiakan sholatnya. Dalam hal ini pertama terkait dengan tumaninah, ya terkait dengan tumaninah, gitu ya. Nah, seperti tadi ya, karena sahabat tadi tidak tumaninah dalam sholatnya, maka Nabi memberikan penilaian sholatnya gagal, begitu. Ya. Yang Allah muliakan, Bapak Ibu eh, yang Allah muliakan, kemudian sahabat kerabat dimanapun kita berada, dan adik-adik yang Bapak cintai, ya, itu yang pertama, ya. Nah, termasuk menyia-nyiakan sholat tadi adalah yang B, sekarang yang nomor 2, yaitu mengulur waktu sholat. Mengulur waktu sholat dengan tidak ada uzur sesuatu apapun, ya. Jadi kita menyengaja mengulurkan waktu sholat, bahkan sampai habis waktu sholatnya. Nah, mengulurkan waktu sholat itu artinya sesuatu yang di luar, di luar sholat, tetapi termasuk pada persiapan untuk sholat. Itu kita sia-siakan, sehingga apabila itu dilakukan di luar, apabila itu dilakukan dengan unsur kesengajaan, ya, maka itu termasuk menyia-nyiakan sholat. Nah, yang ketiga, jamaah sekalian, meninggalkan adzan ketika hendak sholat. Jadi kita ini tidak melakukan azan, ya, ketika hendak sholat, maka itu termasuk menyia-nyiakan sholat. Karena etikanya kalau sholat itu diawali dengan azan, begitu ya, diawali dengan azan. Nah, tetapi ketika itu kita tidak azan, maka itu termasuk menyia-nyiakan sholat, begitu. Nah, yang ketiga termasuk menyia-nyiakan sholat itu meninggalkan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi, ya, sujud sahwi itu sujud lupa. Nah, gitu. Kalau kita tinggalkan, maka itu menyia-nyiakan sholat. Dan yang terakhir, jamaah sekalian, termasuk menyia-nyiakan sholat itu adalah menghina dan bahkan menghalangi orang yang sholat, baik secara dohir maupun secara sistemik, ya, berupa undang-undang atau aturan kita sendiri. Nah, gitu. Nah, jadi jamaah sekalian, kalau ada orang yang menghina sholat, menghina sholat itu maksudnya bahkan cenderung orang yang sholat itu menghambur-hamburkan waktu. Nah, ya, membuang-buang waktu, begitu. Nah, itu artinya sudah menghina sholat, gitu. Nah, atau menghalang-halangi orang yang akan sholat secara dohir maupun secara sistemik. Secara dohir, orang itu, ayo jangan sholat ke masjid. Misal ada teman kita yang mengatakan, jangan sholat ke masjid, mendingan kita apa dulu, gitu. Nah, itu sudah menyia-nyiakan sholat, gitu. Baik penghalang itu secara sistemik, sehingga dengan sistem itu, dengan aturan itu, aturan kita belajar, aturan kita nyari nafkah, dan sebagainya. Ketika aturan itu kemudian mengekang kita untuk tidak melakukan sholat dengan baik, ya, maksudnya menghantarkan kita untuk tidak untuk melakukan
sholat itu dengan tidak baik, ya, acuh tak acuh atau malas-malasan dan sebagainya, maka itu termasuk menyia-nyiakan sholat. Dan bahkan lebih buruk lagi, bisa saja aturan itu adalah aturan yang kita buat untuk kita sendiri. Ya, kita membuat sebuah aturan untuk diri kita sendiri, pagi-pagi begini dan begitu, siang begini dan begitu. Tetapi aturan itu tidak memperhatikan waktu-waktu sholat, begitu. Sehingga kita harus harus melakukan sholat di akhir waktu karena aturan yang kita buat sendiri. Maka aturan seperti itu, jamaah sekalian, atau undang-undang seperti itu adalah termasuk hal-hal yang bisa menyia-nyiakan sholat. Nah, demikian jamaah sekalian. Ini apa? Muharomi sudah ada Kang Eganya? Lu? Sama saya aja Bapak Oh, diganti. silakan, silakan. Ya, Nah, silakan Jidni, silakan. ya. Ya. Terima kasih Bapak Dr. Elan Sumarna yang telah menyampaikan ilmunya tentang bab menyanyiakan waktu sholat pada sore hari ini. Semoga Bapak yang beliau sampaikan menjadi keberkahan untuk kita semua dan menjadi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mungkin selanjutnya teman-teman, akang-akang teteh semua dan ibu-ibu bapak-bapak, kita akan masuk ke sesi diskusi atau sesi tanya jawab bagi para jamaah sekalian yang memiliki pertanyaan mengenai bab ini, boleh untuk eh, langsung raise hand, langsung langsung raise hand ya teman-teman semuanya. Baik, alhamdulillah udah ada Teh Kaila Nurul Tahira yang sudah mengangkat tangannya. Kami persilahkan kepada Teh Kaila Nurul Tahira untuk mengajukan pertanyaan ke Ustadz Elan Sumarna. Baik, sebelumnya terima kasih Kang Jimmy selaku pemandu acara juga. Terima kasih juga kepada Pak Elan telah memaparkan materi yang mudah dipahami, juga menyenangkan gitu. Ketika memaparkan materi, gak bosan juga. Terus aku ingin bertanya nih, Pak, pas waktu SMP guru PAI sempat bilang kan kalau misalnya sholat tuh ada aja gitu, kayak misalnya lupa rakaat atau lupa bacaan gitu. Nah, kalau misalnya saat sholat itu lupa rakaat, misalnya rakaat 2 atau rakaat 3 ya yang udah gitu. Nah, kita tuh ambil rakaat yang paling sedikit, yaitu rakaat 2. Nah, ketika nanti di akhir, apakah kita perlu sujud sahwi atau tidak, Pak? Itu, Pak. Ya, Kira-kira. baik. Terima kasih Kaila ya. Alhamdulillah ya. Jamaah yang Allah muliakan, ini ada pertanyaan bagus dari adik kita Kaila tentang keraguan dalam sholat ya. Apakah sudah 2 rakaat atau 3 rakaat? Kemudian kita ambil mana yang yakin. Misal, oh ternyata yang yakin itu 2 rakaat. Ya. Apakah harus sujud sahwi? Tentu harus sujud sahwi, begitu ya. Harus sujud sahwi. Jadi sebelum salam kita sujud sahwi. Gitu. Setelah kita menentukan apakah kita kekurangan atau kelebihan, begitu ya. Nah, kalau kita kekurangan, maksudnya bukan kekurangan atau kelebihan, mana yang yakin apakah 2 rakaat atau 3 rakaat kan gitu ya. Menetapkan 2 rakaat berarti kita 2 rakaat lagi kan, kalau 4 rakaat ya. Kalau 3 rakaat berarti 1 rakaat lagi. Ya, baik. Jadi setelah ditetapkan atas dasar mana yang yakin, maka kita sujud sahwi sebelum salam. Sujud 2 rakaat sebelum salam. Begitu. Demikian Kaila, sangat bagus pertanyaannya. Kembali ke Zidni, silakan Kang Zidni. Insyaallah. Alhamdulillah. Eh, ini cukup relate juga di saya karena saya suka lupa rokat juga. Gimana Teh Kaila? Apakah jawabannya cukup atau ada yang ingin masih ditanyakan? Ada yang masih ingin ditanyakan? Untuk pertanyaan tadi sudah cukup, tapi Pak izin bertanya satu pertanyaan lagi. Oke, boleh.
Nah, Silakan. tadi di poin kelima itu terkait menghina dan menghalangi-halangi orang yang sholat baik secara zahir maupun secara sistematik yang berupa undang-undang ataupun aturan kita sendiri. Nah, Pak, kan kebetulan Kaila tuh waktu itu pas SMA sempat ikut organisasi. Nah, di kegiatannya tuh ada namanya tuh sidang atau musyawarah besar gitu. Nah, saat itu waktu setelah menunjukkan sholat zuhur gitu, setelah azan zuhur, tapi sidang tetap berlanjut gitu. Nah, itu apakah termasuk menyia-nyiakan waktu sholat juga atau tidak? Nah, jika iya, bagaimana cara menegur gitu? Karena kan waktu itu posisi kakak itu sebagai senior gitu, dan yang membuat acara itu senior gitu lah intinya mah. Jadi agak segan gitu untuk menegur. Nah, apa sih yang sebaiknya harus kita lakukan ketika ada di posisi seperti itu? Ya, baik. Terima kasih eh, pertanyaannya dari Kaila ya. Ya, Mas kalian, sebenarnya kasus tadi itu artinya kita terjebak, ya, terjebak dalam sebuah sistem yang dengannya kita menyia-nyiakan sholat. Nah, begitu ya, yang dengannya kita menyia-nyiakan sholat. Nah, jadi itu kita masuk kepada perangkap, ya, perangkap atau keterjebakan begitu. Nah, oleh karena itu, eh, kalau kita melakukan sebuah kegiatan, maka aturannya kita sepakati. Minimal kita tahu ada aturannya terkait dengan masalah sholat tadi. Umpamanya kalau azan tiba, apakah ada aturan, bagaimanakah aturannya? Apakah berhenti dulu atau lanjut? Begitu. Nah, begitu ya. Nah, kalau kita sebagai junior, kita melihat aturannya tadi, ini sebelum ikut musyawarah ya, ini sebelum ikut musyawarah. Oh, aturannya ini eh, ketika azan tiba, sidang itu dilanjutkan begitu ya, tidak menghiraukan waktu sholat begitu. Maka eh, kalau kita posisinya tidak terjebak sebelum 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 sidang tadi, tetapi kemudian kita membaca aturannya, yang aturannya itu menyia-nyiakan waktu sholat tadi, maka kita dari awal sudah minta izin, ya, sudah ngasih waktu. Mohon maaf, eh, nanti kalau azan tiba, saya izin untuk sholat dulu, gitu. Nah, tetapi persoalannya Kaila ini kan terjebak, begitu ya, terjebak ya, terjebak dalam dalam aturan tadi karena sebelumnya tidak tahu adakah aturannya. Kalau azan tiba itu berhenti sejenak atau bagaimana, gitu ya. Nah, untuk sholat begitu. Nah, karena sifatnya terjebak, nah kalau boleh izin lakukan izin, kalau tidak nunggu beberapa saat sampai dibolehkan meninggalkan. Begitu ya. Nah, jadi izin dulu, lakukan izin dulu. Kata si panitia, oh sebentar lagi ini sudah usai. Nah, kita tunggu saja. Tunggu sampai panitia memberikan izin. Selama izin itu masih memberikan toleransi untuk kita sholat. Tetapi kalau kemudian sidang itu dilanjutkan sampai misal kira-kira batas waktunya selesai, maka kita harus memaksakan itu untuk pergi dari ruangan itu dan untuk sholat, begitu. Jadi kalau pertanyaannya apa yang harus dilakukan karena kondisi kita sebagai junior, begitu, maka pertama minta izin dulu. Nah ya, minta izin. Nah, tetapi misal panitianya tidak mengizinkan, apa namanya, kata panitia sebentar lagi juga akan selesai, ya kita ikuti, ya kita ikuti. Tetapi coba lihat apakah ini termasuk apakah ini sidang ini memakan satu waktu sholat begitu sampai rentang waktu habis
Maka kita harus hati-hati kalau sudah menjelang habis waktu ini belum selesai, maka kita harus pergi saja, ya, karena waktunya. Jadi harus mengadakan usul, saya akan sholat tuh, begitu. Nah, kondisi keterjebakan itu adalah kondisi keterbatasan, begitu. Kondisi keterbatasan. Yang terbatas di mana-mana itu di luar kemampuan dan itu tidak termasuk menyia-nyiakan sholat, begitu. Nah, jadi kasusnya begitu. Kalau kasusnya kita terjebak, nah, begitu, itu kan di luar kemampuan kita. Nah, kalau di luar kemampuan kita, itu artinya dimaafkan. Tetapi ingat bahwa yang dimaksud dengan sholat di awal waktu itu adalah dalam rentangnya. Dalam rentangnya. Begitu, ya. Baik, Kaila, bagus sekali pertanyaan. Ya, kembali ke Jid nih. Iya, iya. Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Teh Kaila, bagaimana? Apakah cukup jawabannya? Cukup. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Jimmy. Alhamdulillah, jawaban dari Bapak Ustadz Dr. Elan sudah menjawab pertanyaan dari Kaila. Selanjutnya, eh, Bapak ada pertanyaan dari kolom chat, Bapak. Ya, silakan, Kang Jimmy. Bismillahirrahmanirrahim. Izin membacakan. Bismillah, Bapak punten izin bertanya. Sebelumnya mohon maaf belum bisa buka audio. Apakah ada perbedaan antara pengertian menyia-nyiakan sholat pada hadis ini dengan melalaikan sholat pada Quran surat Al-Ma'un? Seperti itu Bapak pertanyaannya. Ya, Kami silakan kepada Pak Ustadz Elan untuk menjawab. ya, baik. Terima kasih yang sudah bertanya. Bagus sekali nih, Kang Jimmy, ya. Jadi, fawailul lil musallin. Celakalah bagi mereka orang yang sholat. Begitu ya. Nah, jadi jamaah yang Allah muliakan, melalaikan sholat, kalau dasarnya adalah sesuatu yang sifatnya kesengajaan, maka itulah yang fawailul lil musallin, yang apa? Yang sholatnya celaka. Jadi kalau ketersia-siaan itu, begitu ya kalimatnya. Kalau ketersia-siaan itu dilakukan di luar batas kita, maksudnya ketersia-siaan itu terjadi karena keterasan kita, seperti yang terjadi pada Kaila tadi, maka itu bukan melalaikan, karena dasarnya keterbatasan, begitu. Tetapi kalau dasarnya bukan keterbatasan, ada unsur kesengajaan, seperti panitia tadi, ya, panitia tadi membuat sebuah aturan, yang aturan itu melanggar, yang aturan itu menyebabkan orang-orang sholatnya menjadi masuk pada kelompok ketersia-siaan tadi. Maka dosa yang dilakukan adalah oleh si panitia tadi, si pembuat aturan tadi. Begitu. Dan merekalah yang menyia-nyiakan sholat, merekalah yang wailul lil musallin, yang celaka. Ketika mereka sholat, celaka. Karena tidak dilakukan atas dasar kesengajaan. Begitu. Jadi kaidahnya, jamaah sekalian, kalau sesuatu itu dilakukan karena kesengajaan, maka itu berdosa. Tetapi kalau sesuatu itu dilakukan karena keterbatasan, maka itu dimaafkan. Begitu. Baik. Demikian, Jidni, alhamdulillah. Silakan. Kang Zainal. Tadi pertanyaannya dari Kang Zainal Mutakin Oh Falah. ya, kan Jenal Mutakin. Cukup Kang Zainal, boleh diketik mungkin? Alhamdulillah sangat jelas Bapak tur nuhun Ya, katanya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin saya buka pertanyaan terakhir mungkin Bapak ya untuk hari ini. Ya, Apakah silakan. masih ada yang ingin bertanya teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah sekalian?
boleh diketik atau langsung ditanyakan kepada Bapak pun nggak apa-apa. Mungkin Bapak dirasa hari ini sudah cukup Bapak Sudah untuk cukup sesi ya. tanya jawabnya. Nah, Alhamdulillah. Selanjutnya mungkin kita akan sama-sama berdoa dulu Bapak sebelum menutup kajian kita. Dan saya meminta kesediaan Bapak untuk memimpin doanya. Kepada Pak Elan, kami baik, persilahkan. jamaah yang Allah muliakan, uh, kita berdoa dan kemudian diakhiri dengan doa akhir majlis ya. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an ya arhamar rahimin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, silakan. Ini ya, alhamdulillah. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga majelis kita pada sore hari ini menjadi manfaat, menjadi ilmu yang berkah, yang berguna untuk dunia dan akhirat kita, teman-teman semua, jamaah semua. Amin ya robbal alamin. Saya selaku panitia, mewakili panitia, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih khususnya kepada Bapak Ustadz Dr. Elan Sumarna yang telah menyampaikan ilmunya. Terima kasih juga untuk para hadirin yang telah menghadiri kajian kita pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Mangga sadayana Bapak Ibu, adik-adik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Ustaz. Amin, sami-sami. Alhamdulillah.